Puluhan sopir truk tambang menggeruduk pos penjagaan petugas di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang. Mereka datang beramai-ramai untuk melakukan aksi protes lantaran truk tambang yang kosong dilarang melintas sebelum jam operasi. Petugas dan sopir pun cekcok adu mulut, bahkan saling adu jotos. Para sopir truk tambang ini meminta agar jam operasional truk yang kosong dari arah Legok menuju Parung Panjang agar bisa melintas seperti biasa dari jam 1 siang hingga pukul 5 pagi. Padahal menurut peraturan truk tambang yang kosong dan bermuatan dilarang melintas dari pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Setelah diberikan arahan oleh petugas kepolisian dan pihak kecamatan, akhirnya sejumlah sopir membubarkan diri. Tawuran antar kelompok pecah di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Aparat gabungan mengamankan beberapa orang yang dianggap menjadi provokator. Aksi saling serang ini dipicu dari pengeroyokan seseorang dari salah satu kelompok. Kedua kelompok saling serang dengan batu dan senjata tajam. Akibatnya 6 orang terkena panah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang datang berhasil mengamankan 19 orang yang diduga menjadi provokator dari kedua kelompok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Yasmin? Baik, Fazila apa kabar hari ini? Baik dong, senang banget ya kita bisa sharing berdua gitu. Gimana tadi perjalanannya Yasmin ke kantor? Nemu ini nggak? Totot hukuk nggak di jalan nih? Fenomena yang sedang sekarang gitu di masyarakat ya. Kalau tadi saya berangkat ke kantor, alhamdulillah lancar tidak ada suara-suara seperti itu. Kalau Fazila seperti apa? Aman juga, lancar juga. Tapi memang kayaknya kalau kita ngomongin soal totot hukuk ini ya Yasmin, ya emang lagi jadi perbincangan banget. Gitu kan, karena mungkin kayaknya masyarakat udah geram gitu karena banyak sekali pengendara yang menyalahgunakan aturan tersebut. Betul, padahal kalau di jalan raya yang diperuntukkan untuk bisa menggunakan sirine atau strobo itu adalah kendaraan-kendaraan darurat, misalnya saja ambulans atau juga pemadam kebakaran, memang diperlukan begitu ya untuk lebih cepat menuju ke lokasi. Tapi dengan adanya fenomena ini semoga banyak pihak yang lebih sadar lagi terkait dengan peruntukan strobo ataupun sirine di jalan raya ya. Benar, dan senang sekali kami hadir kembali selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini pemirsa kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai ratusan sopir truk tambang memblokade jalan raya di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dipicu peraturan jam operasional. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Today selengkapnya. Ya pemirsa, gempa bumi mengguncang Nabire, Papua Tengah. Gempa berkekuatan magnitudo 6,6 terjadi Jumat dini hari sekitar pukul 3:19 waktu Indonesia Timur. Pemirsa, warga Nabire panik dan berhamburan keluar rumah mengantisipasi adanya gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat pusat gempa berada di koordinat 3,47 lintang selatan dan 135,49 bujur timur dengan kedalaman 24 km. Epicentrum gempa berlokasi 29 km barat laut Nabire, 80 km barat laut Donggia, dan juga 103 km barat laut Paniai. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Meski tidak berpotensi tsunami, masyarakat tetap diimbau waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Ya pemirsa, dua kelompok pelajar yang sedang terlibat aksi tawuran kocar-kacir saat dibubarkan warga di Desa Jatisari, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Warga geram karena aksi tawuran kerap terjadi di wilayah mereka.
tawuran dua kelompok remaja saling serang di Jalan Kampung Kubang, Desa Jatisari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam CCTV. Warga yang geram dengan maraknya aksi tawuran langsung mengadang dan membubarkannya dengan menggunakan bambu hingga 2 orang pelajar terjatuh dan meninggalkan sepeda motornya. Selain itu, warga juga mengamankan senjata tajam celurit yang digunakan saat tawuran. Beruntung, aksi tawuran dua kelompok pelajar tersebut tak berlangsung lama. Aksi tawuran diketahui kerap terjadi saat jam pulang sekolah, hingga membuat resah warga sekitar lantaran khawatir menjadi sasaran. Kini, senjata tajam dan sepeda motor pelajar yang tertinggal saat aksi tawuran telah diserahkan warga ke Mapolsek Cilengsi. Sementara, polisi masih menyelidiki para pelaku yang kerap melakukan tawuran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Diduga sopir mengantuk setelah menempuh perjalanan jauh, sebuah minibus berpenumpang 5 orang terjun ke tambak ikan milik warga di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan. 2 orang diantaranya terluka. Sejumlah penumpang dalam kondisi basah kuyup berusaha keluar dari dalam mobil sesaat setelah minibus berpenumpang 5 orang ini tercebur dan terbalik di tambak ikan milik warga di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga kecelakaan ini disebabkan akibat sopir dalam kondisi mengantuk usai perjalanan jauh. Saat melintas di tikungan jalan, pengemudi lepas kendali hingga terjun ke tambak ikan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir dan 1 penumpang mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis di puskesmas terdekat. Diduga pengemudi mengantuk. Itu dari arah mana ke mana, Pak? Itu dari arah Pangkep menuju arah Maros. Infonya mau pergi melayat atau gimana, Pak? Kami sementara penyelidikan, cuma mungkin kami duga mengantuk karena mereka ini perjalanan jauh dari Luwu Utara. Petugas yang datang langsung mengevakuasi minibus dari dalam tambak ikan ke tepian jalan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan bangunan liar yang berdiri di bantaran Situ Ciburui, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dirobohkan petugas Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jabar. Penertiban bangunan ilegal sempat diprotes warga karena tidak adanya biaya kompensasi ganti rugi. Sejumlah petugas dari Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jawa Barat dibantu TNI Polri melakukan penertiban ratusan bangunan liar yang berdiri di bantaran Situ Ciburui, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelum dihancurkan oleh alat berat, warga menyelamatkan barang-barang berharga yang ada di dalam rumahnya. Penertiban ini sempat diwarnai protes oleh warga dikarenakan tidak adanya kompensasi ganti rugi dari Pemprov Jawa Barat. Setelah dilakukan mediasi, bangunan liar pun dihancurkan dengan alat berat. Penertiban bangunan liar dilakukan untuk mengembalikan luasan daya tampung air Situ Ciburui serta melakukan penataan situ ke yang lebih asri. Ada TK juga, nah itu nggak akan kita tertibkan sekarang. Itu nanti silakan untuk mereka mencari ini dulu, mencari relokasi lagi di ini tempat yang lain. Misalkan sudah. Ini kan kita pembangunan terus nih. Sekarang mungkin ke badan airnya untuk mengembalikan luasan daya tampung situ. Lalu setelah itu lebih jauh lagi kita mau penataan. Ya itu juga sebagai warning ya. Jadi badan air itu punya batas sempadan. Pembongkaran bangunan rumah dan warung tidak akan dihalangi oleh warga yang menghuni. Namun, warga memohon agar pemerintah membiayai relokasi pindah rumah karena mayoritas warga merupakan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi yang menduduki tanah Ciburui ini adalah kelas menengah ke bawah. Mereka terkadang sekalang bekerja, sekarang bisa makan. Itu masalahnya. Nah, di sini kami bukan mempertahankan
mempertahankan atau pembangkangan terhadap pemerintah, tapi kami ini mau mengetuk hati nurani aparat pemerintah. Pembongkaran bangunan liar ini menyasar tempat tinggal dan warung. Sementara untuk fasilitas umum seperti sekolah, masjid tidak akan dibongkar. Penertiban bangunan liar diharapkan dapat menampung air situ, juga dapat mempercantik kawasan objek wisata Situ Ciburuy.